Hai guys, welcome back. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat terus dimanapun kalian berada. Di videoku yang sebelumnya, aku udah memberikan informasi mengenai asal-usul kota Munthilan dan kota Semarang. Kali ini aku akan membagikan kepada kalian asal-usul legenda, asal mulanya mengenai Desa Trunyam, Kedisan, dan Abang Dukuh yang berada di Bali. Jadi Desa Trunyam, Desa Kedisan, dan Desa Abang Dukuh merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keberadaan nama desa tersebut terkait dengan pengembaraan 4 orang putra Raja Surakarta ke Bali untuk mencari bau harum yang menyengat. Jadi berikut kisahnya. Zaman dahulu Raja Solo yang bertata di Keraton Surakarta mempunyai 4 orang anak. 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang paling bungsu. Suatu hari tiba-tiba mereka mencium bau harum yang sangat menyengat. Keempat saudara ini pun mencari sumber bau harum yang menyengat tersebut. Keempat bersaudara itu pun meminta izin kepada ayahandanya, kepada Raja Keraton, untuk mencari bau harum yang sangat menyengat tersebut. Kemudian keempat anak tersebut menyiapkan semua perbekalan yang akan dibawa untuk mengembara. Setelah mendapatkan izin dan setelah menyiapkan segala sesuatunya, berangkatlah keempat putra mahkota tersebut. Mereka pun mengadakan perjalanan menuju ke arah timur. Semakin jauh mereka ke timur, bau harum itu kian menyengat. Setelah berbulan-bulan mereka berjalan dengan menyusuri hutan yang lebat, menyeberangi sungai dan selat Bali. Akhirnya mereka tiba di Pulau Bali. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga ke perbatasan Pulau Bali di sebelah timur, yaitu perbatasan Desa Ciluk, Karangasem, dan tepi yang terletak di dekat Buleleng. Setelah tiba di kaki Gunung Batur sebelah selatan, si putri bungsu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Putri bungsu itu tertarik pada tempat tersebut. Dia berhenti karena tertarik dengan keindahan alam tersebut. Terus dia minta izin ke kakaknya kalau diperkenalkan si adiknya, si putri bungsu ini ingin menetap tinggal di tempat itu. Permintaan putri bungsu pun disetujui oleh oleh ketiga kakaknya. Sejak itulah putri bungsu dari kerajaan Surakarta itu terdiam di tempat tersebut. Namun ia kemudian pindah ke lereng Gunung Batur sebelah timur, tempat Pura Batur berdiri. Selanjutnya, sang putri diberi gelar Ratu Ayu Mas Maketeng. Sementara itu, ketiga kakak tersebut kembali melakukan perjalanan. Saat tiba di suatu dataran bernama Kedisan yang terletak di sebelah barat daya Danau Batur, mereka mendengar suara burung yang amat merdu. Saking senangnya si pangeran ketiga ini berteriak kegirangan. Namun Pangeran Sulung tidak senang mendengar kelakuan adiknya. Kemudian kakaknya bertanya, "Apakah kamu mau tinggal di tempat ini? Kalau kamu mau tinggal di tempat ini, tinggallah." Adiknya menjawab kalau dia tidak mau tinggal di tempat itu dan dia mau ikut kakaknya mencari bau harum itu. Kakak pertama, kakak sulung itu sudah keburu marah. Kemudian dia menendang adiknya hingga terjatuh dalam keadaan posisi duduk bersila dan berubah menjadi patung. Hingga saat ini patung batu Batara Dewa itu masih dapat kita temukan di Kedisan dengan posisi duduk bersila. Patung Batara yang merupakan penjelmaan pangeran ketiga Raja Solo itu diberi gelar Ratu Sakti Sang Hyang Jero dan kini sedang bersemayam atau melinggi di Meru Tumpang Pito atau bangunan suci dalam pura yang beratap 7 tingkat di Pura Dalam Pingit di Desa Kedisan. Tinggal 2 dong pangerannya. Sisa kedua pangeran itu melanjutkan perjalanannya, yaitu Pangeran Sulung dan Pangeran kedua.
Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan menyusuri Danau Batur sebelah timur. Ketika sampai di sebuah dataran, mereka bertemu dua gadis cantik. Oleh karena tertarik dengan kedua gadis itu, pangeran kedua pun menyapa mereka. Namun Pangeran Sulung tidak menyukai apa yang dilihat matanya karena adiknya ini menggoda gadis-gadis itu. Kakaknya bertanya, apakah kamu tinggal di sini bersama gadis-gadis itu? Adiknya mengatakan bahwa tidak mau ikut karena dia mau ikut kakaknya aja untuk mencari bau harum tersebut. Lagi-lagi si kakak sulung ini sudah terlanjur murka, sudah naik pitam kepada adiknya. Pangeran Sulung kemudian menyepak adiknya hingga jatuh dalam keadaan tertelungkup. Konon pangeran kedua ini kemudian menjadi kepala desa, dan desa itu dinamakan Desa Abang Dukuh. Disebut Abang karena tempat itu merupakan bagian dari Desa Abang, dan dinamakan Dukuh karena berasal dari kata telungkup, yang dalam bahasa setempat disebut dengan istilah dukuh. Kemudian sang Pangeran Sulung pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Setiba di sebuah dataran, dia mendapati seorang dewi yang cantik jelita sedang duduk sendirian di bawah pohon tarumnya. Pangeran Sulung rupanya amat terpesona pada kecantikan dewi tersebut dan berniat untuk melamarnya. Ketika ia menghampiri dewi itu, bau harum yang berasal dari tarumenyan itu semakin menusuk hidupnya. Jadi tarum menyan itu berasal dari kata taru itu pohon atau kayu, dan menyan itu adalah wangi. Jadi pohon atau kayu yang berbau wangi. Oke, lanjut ceritanya. Pangeran Sulung pun akhirnya semakin mantap untuk melamar dewi tersebut. Kemudian akhirnya mereka menikah dengan dewi tersebut. Tetapi sang dewi memberikan syarat kepada si Pangeran Sulung itu. Kata si dewi ini kalau Pangeran Sulung itu harus menjadi pancer jagat pasak dunia atau pemimpin desa. Kemudian kakak sulung itu menyanggupi permintaan dari dewi tersebut. Akhirnya pernikahan pun dilaksanakan. Pangeran Sulung dinobatkan sebagai pemimpin desa yang dikenal dengan nama desa Trunyam. Nama desa itu diambil dari nama pohon tarumenyan. Kemudian setelah menjadi suami sang dewi, Pangeran Sulung diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat, sedangkan istrinya bergelar Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar. Ratu Sakti Pancering Jagat kemudian menjadi dewa tertinggi orang Trunyam, sedangkan istrinya menjadi Dewi Danau Batur yang hingga kini dipercayai sebagai penguasa danau tersebut. Sejak saat itulah Ratu Sakti Pancering Jagat dibantu sang istrinya menjaga Trunyam dengan arif dan bijaksana. Lama-kelamaan pun desa tersebut berkembang menjadi kerajaan kecil. Sebagai raja yang arif dan bijaksana, Ratu Sakti Pancering Jagat menginginkan negeri dan seluruh rakyatnya hidup aman dan tentram, serta terhindar dari serangan luar. Oleh karena itulah ia pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menghilangkan bau semerbak itu, karena dia nggak mau bau itu membuat orang di luar sana mencarinya dan akan masuk ke dalam kerajaan itu. Dia nggak mau, dia ingin orang asing tidak mengetahui bau harum tersebut. Untuk menghilangkan bau semerbak bau harum tersebut, sang raja memerintahkan untuk meletakkan jenazah-jenazah orang Trunyam tersebut di bawah pohon tarumenyan tersebut. Jadi mulai saat itu semua jenazah tidak lagi dikuburkan, melainkan diletakkan saja di bawah pohon tarumenyan, sehingga bau harum itu tidak lagi mengundang kedatangan orang luar ke negeri itu. Sejak saat itulah setiap ada penduduk Trunyam yang meninggal, jenazah mereka hanya dibiarkan membusuk di atas tanah. Karena bau busuk itulah desa Trunyam tidak lagi mengeluarkan bau wangi. Demikian pula sebaliknya, jenazah-jenazah itu tidak lagi mengeluarkan bau busuk. Karena bau harum dan bau busuk itu saling menetralisirkan.
Terus aku mau kasih sedikit informasi mengenai Desa Trunyam ini, desa yang bisa salah satu destinasi wisata di Bali. Jadi itu yang boleh ditaruh di bawah pohon tarumenyan itu hanya orang yang penduduk asli Desa Trunyam. Jadi bukan di luar dari Desa Trunyam itu tidak boleh ditaruh di situ. Dan jumlah tempat tempat untuk menaruh jenazah itu hanya ada 11 tempat. Jadi nanti kalau misalnya ada yang baru tapi tempatnya udah penuh, nanti jenazah yang lama akan dipindahkan ke situ, dibiarkan aja, pokoknya diangkat dari tempat itu, ditaruh digeser gitu, ditaruh pokoknya nanti jenazah itu diangkat dan ditaruh di situ dan dibiarkan saja sampai lama kelamaan membusuk, lama-lama tinggal tengkoraknya aja, dan jenazah yang datang baru akan diletakkan di tempat itu. Jadi akan seperti itu terus menerus. Hanya boleh 11 jenazah dan tidak boleh lebih, dan dia tidak boleh lebih. Karena sejak dahulu emang sudah 11 jenazah. Nggak tahu kenapa, pokoknya hanya boleh 11 jenazah saja yang ditaruh di tempat tersebut. Dengan catatan yang ditaruh di tempat itu orang yang meninggalnya sudah berkeluarga tentunya, dan meninggalnya dalam keadaan normal karena udah tua gitu, bukan karena yang lain. Dan di Desa Trunyam itu ada 3 penguburan. Yang pertama itu adalah kuburan bagi bayi dan yang belum menikah. Itu dikubur di biasa, pokoknya dikubur di tanah. Itu disebut kuburan Sema Muda. Dan yang kedua itu yang meninggal karena ada cacatnya, misalnya bunuh diri, kecelakaan, tabrakan gitu, akan dipisah, akan dikuburkan di perbatasan desa dan secara normal seperti layaknya orang mengubur jenazah. Itu disebut Sema Bantas. Yang terakhir adalah penguburan yang di Desa Trunyam itu meninggalnya yang karena yang sudah menikah tentunya, dan yang meninggalnya secara normal akan ditaruh di kuburan Tarumenyan. Jadi di kuburan Trunyam itu, dikuburnya itu badannya saja yang ditutupi oleh kain, tetapi kepalanya akan dibiarkan terlihat gitu. Tempat itu menjadi salah satu destinasi wisata di Bali. Kalian kalau mau pergi ke Desa Trunyam itu, kalian hanya perlu menyewa kapal yang akan menyeberangi Danau Batur. Cerita ini masih dipercayai oleh masyarakat Bali. Tentunya oleh masyarakat Trunyam sendiri masih mempercayai cerita ini, legenda ini, sehingga dalam upacara kematiannya pun jenazah orang yang meninggal akan diletakkan di bawah pohon tarumenyan atau biasa disebut dengan istilah mepasa. Dan hanya ada 1 pohon itu, dan hanya ada 1 pohon tarumenyan di dunia. Jadi kalau kalian yang mau melihat, tentunya yang mau melihat Desa Trunyam itu, tempat penguburannya itu, kalian akan melihat di situ banyak sekali tengkorak yang dibiarkan begitu saja. Dan di tempat itu juga banyak sekali bawaan dari keluarga untuk jenazah untuk ke tempat peristirahatannya. Jadi kalau misalnya waktu hidup seorang itu suka memancing, dia akan diberikan kail. Kalau suka memasak, mungkin akan diberikan alat-alat masak gitu kali ya. Pokoknya dibekali, jadi jenazah itu sama keluarga akan dibekali untuk perjalanan dia menuju ke tempat yang baru. Seperti itulah asal-usul dari nama 3 desa ini. Setidaknya kalian mengetahui informasi mengenai asal-usul nama 3 desa yang berada di Bali ini. Kalau kalian yang penasaran, kalian bisa mengunjungi Bali dan bisa mampir untuk melihat Desa Trunyam tersebut. Mungkin kalian yang ingin merasakan kisah, ingin merasakan horor-horornya, ingin merasakan mistisnya, kalian bisa datang aja ke tempat tersebut. Tempat tersebut dibuka untuk umum, oke? Jadi sekian dulu informasiku kali ini, videoku kali ini yang aku buat. Semoga videoku kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya, informatif buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video-videoku berikutnya, dan sampai jumpa. Bye bye.